ini muncul kasus baru, kasus Gisel, jangan teralihkan, nggak usah bahas itu, tidak penting kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Sekedar himbauan kepada kawan-kawan untuk tidak usahlah mengurus masalah Gisel, untuk tidak usah terlalu kepo dengan masalah Gisel, karena itu urusan pribadi dia, urusan dia dengan Tuhannya, dan urusan dia dengan keluarganya. Kita nggak usah terlalu ngurusin orang lain, karena ada juga beberapa kawan di kolom komentar menuliskan untuk membahas Gisel gitu. Cuma 1-2 orang, nggak banyak. Jadi saya memutuskan untuk tidak membahas Gisel karena itu bukan masalah penting buat saya. Itu urusan pribadi dia, terserah. Dia udah dewasa kok, udah gede, udah tahu mana yang benar mana yang salah, ya kan, nggak perlu dibahas. Ini saya mau lebih fokus ke permasalahan KM50. Berikut saya akan bacakan potongan pernyataan dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD di ILC kemarin. Untuk lebih lengkapnya tonton saja ILC, karena ini hanya cuplikan saja yang saya ketik mengutip perkataan dari Mahfud MD mengenai pelanggaran HAM. Begini, tidak ada sejak tahun 2014 itu pelanggaran HAM yang terencana. Jadi begini, saya ingin katakan supaya masyarakat paham, pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Apa maksudnya? Begini, setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM. Misalnya, saya menusuk orang mati, itu bukan pelanggaran HAM, tetapi pembunuhan. Orang ngebom orang dengan mengorbankan diri di tempat ramai, itu pelanggaran HAM, tetapi tidak disebut pelanggaran HAM, itu disebut teror. Orang nempeleng orang, itu pelanggaran HAM, tetapi tidak disebut pelanggaran HAM, melainkan penganiayaan. Nah, itu dalam pengertian yang dipakai sehari-hari di dalam hukum. Adapun pelanggaran HAM yang disebut pelanggaran HAM dan diberi istilah pelanggaran HAM yang dilakukan secara terencana oleh negara, oleh aparat pemerintah terhadap rakyatnya, itu yang disebut pelanggaran HAM, dalam arti pelanggaran HAM. Nah, oleh sebab itu, supaya dipahami, konteks saya itu adalah pidato resmi di peringatan HAM sedunia di Bandung, tanggal 10 Desember. Kalau ada yang paham maksud dari pernyataan Pak Mahfud ini, silakan tulis penjelasannya di kolom komentar ya, biar saya paham, karena jujur saya ini awam ya, termasuk orang awam. Yang jelas saya tidak terlalu paham pernyataan dari Pak Mahfud ini mengenai pelanggaran HAM. Bukan karena Pak Mahfudnya, karena saya yang bego kayaknya. Ini saya akan bacakan dari Detik News. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komnas HAM mengatakan yang sebenarnya dalam investigasi penembakan 6 laskar FPI. Komnas HAM menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen bekerja secara objektif berdasarkan fakta dan bukti di lapangan. Itu yang jadi komitmen Komnas dari awal, bekerja secara objektif berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara kepada wartawan Senin 28 Desember 2020. Pernyataan Mahfud tersebut adalah meminta Komnas HAM mengungkap polisi salah jika ditemukan bersalah dalam kasus ini. Begitupun sebaliknya, BK mengucapkan terima kasih atas masukan Mahfud itu. Terima kasih juga atas dukungan semua pihak, termasuk Pak Mahfud MD, jelasnya. BK turut merespon tawaran Mahfud soal pengawalan dalam investigasi jika diperlukan. BK menyebut, pihaknya masih bekerja dengan baik tanpa pengawalan dari kepolisian. Terima kasih atas tawarannya, tetapi sampai saat ini kami belum membutuhkan bantuan keamanan dari polisi. Kami masih bisa bekerja dengan baik, tanpa intimidasi dan ancaman keamanan kepada anggota Komnas HAM maupun juga staf Komnas, katanya. Lebih lanjut, BK mengatakan Komnas HAM melakukan investigasi tanpa hambatan yang berarti. Dia menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan kemudahan dalam meminta keterangan dalam mengungkap kasus yang menewaskan 6 pengikut Habib Rizik itu. Tanpa hambatan informasi dan keterangan dari para pihak, kami dapatkan dengan mudah, tutur BK. Mahfud MD sebelumnya memastikan pemerintah tidak akan mencampuri penyelidikan Komnas HAM berkaitan dengan tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Mahfud meminta Komnas HAM bekerja dengan tenang. Jadi sekarang silakan Komnas HAM Anda selidiki saja. Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak yang salah. Nanti kita dengar. Kan Anda pasti bisa meyakinkan publik
Bukti-buktinya apa? Bagaimana Anda menemukan bukti itu? Ujar Mahfud dalam diskusi secara virtual di kanal YouTube Dewan Pakar Kahmi Official, Senin 28 Desember 2020. Mahfud memastikan, pemerintah tidak akan mengintervensi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Dia memastikan Komnas HAM independen. Silakan selidiki, kami tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi. Kalau ada perlu pengawalan dari polisi, kami bantu agar Anda tetap independen dan nanti diumumkan sendiri. Pemerintah akan ikuti apa hasil Anda. Itu nanti akan kita follow up, ucap Mahfud. Ya, saya cuma berharap dan meminta agar kasus ini tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan titik terang agar kita masyarakat tidak semakin bingung. Jujur saya sudah tidak sabar menanti hasil dari keputusan Komnas HAM ini, hasil dari investigasi Komnas HAM ini, karena 6 nyawa orang itu bukan masalah sepele, bukan masalah kecil gitu. Harus ditemukan kebenaran pastinya itu siapa sebenarnya. Apakah ini dari polisi atau dari pihak lain atau dari siapa-siapa, kita harus pastikan kebenarannya, karena ini menyangkut masalah nyawa orang. Jangankan 6 orang, 1 orang saja itu sudah sangat besar sekali, apalagi ini 6 orang, ya kan? Harus secepatnya menemukan titik terang, karena semakin berlarut-larut dan ya saya takut banyak kemungkinan di range waktu dari kejadian sampai sekarang saja ini sudah banyak kasus-kasus baru yang bermunculan gitu. Jangan sampai kita juga lengah, kita harus tetap fokus, kita kawal terus kasus ini. Apalagi ini muncul kasus baru, kasus Gisel, jangan teralihkan, nggak usah bahas itu, tidak penting kok. Itu bukan kasus yang tidak mendasar sekali, itu tidak ada gunanya, tidak ada untungnya, sama sekali tidak ada untungnya membahas kasus itu. Lebih baik kita fokus ke kasus 6 orang korban ini, karena mereka itu yang pertama mereka umat Islam, yang kedua mereka juga masyarakat Indonesia. Jadi keadilan itu harus ditegakkan, siapapun yang salah nantinya. Ketika bisa dibuktikan dengan fakta dan data yang ada di lapangan di mana saja, kita siap menerima. Yang jelas harus adil-adilnya bagi semua pihak. Dan kalau bisa jangan terlalu lama molornya. Ya mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.